Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidan Indah yang bertugas pada sore hari ini. Ini dengan Ibu siapa ya? Indi. Baik Ibu Nindi, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya itu punya saudara laki-laki, tapi dia tuh terlalu feminim. Nah, terus baru-baru ini dia tuh cerita kalau semisal dia tuh pengen pengen mengubah alat kelamin gitu jadi perempuan, jadi pengen perempuan tulen. Nah, itu saya harus gimana ya? Kalau boleh tahu itu saudaranya sekarang usianya berapa ya Ibu? 21-an. 21. Ini Ibu kesini sendirian, nggak ngajak saudaranya sekalian Bu tadi? Iya, tapi tadi tiba-tiba ada acara dianya. Oh, baik Mbak. Sebelumnya udah pernah tahu belum tentang LGBT itu apa? Suka sesama jenis. Hanya sebatas itu saja ya? Iya. Jadi saya izin menjelaskan ya Mbak ya. Jadi LGBT itu adalah kepanjangan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu adalah salah satu masalah penyimpangan seksual ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau untuk lesbian itu adalah ada seorang perempuan yang mempunyai kecenderungan seksual itu yang sesuka sama perempuan, jadi sama jenis. Kemudian kalau laki-laki itu biasa disebut gay, yaitu laki-laki suka dengan laki-laki. Sedangkan kalau untuk biseksual itu adalah orang yang memiliki ketertarikan emosional, romantis, dan seksualnya itu terhadap sesama jenis atau lain jenis gitu. Terus kalau untuk transgender itu adalah seseorang yang dia tuh tidak puas dengan identitas seksualnya, jadi dia ingin merubah identitas seksualnya, bisa dengan operasi plastik, mungkin seperti yang dialami oleh saudara Mbak itu tadi. Kemudian kalau untuk penyebab dari LGBT itu biasanya ada juga dari faktor herediter atau faktor kesehatan, yaitu seperti ketidakseimbangan hormon-hormon seks. Jadi misalkan dia tuh fisik luarnya tuh laki-laki, tapi ternyata setelah diperiksa itu ternyata hormon perempuannya yang lebih banyak atau lebih cenderung perempuan. Jadi mungkin dia memiliki sifat yang lebih perempuan kayak gitu. Kemudian bisa juga dari pengaruh lingkungan sekitar, lingkungan sosial, lingkungan keluarga yang buruk sehingga menyebabkan penyimpangan dari seksual dari orang tersebut. Kemudian bisa juga seseorang itu dulu waktu masih kecil atau waktu remaja dia tuh pernah mungkin mempraktekkan atau mencoba-coba peran sebagai LGBT. Nah, dia tuh menghayati, kemudian ketika dewasa dia tuh merasakan kenyamanan dan akhirnya ikut terjerumus kayak gitu. Kemudian bisa juga ketidaknyamanan peran gender, mungkin seperti dia tuh laki-laki tapi tidak puas dengan gendernya, akhirnya dia tuh lebih nyaman dengan gender sebagai perempuan. Bisa juga trauma keluarga, itu bisa trauma keluarga, trauma lingkungan kayak gitu. Kemudian bisa juga mungkin pengetahuan agamanya yang kurang. Kemudian kalau untuk dampak dari LGBT itu yang pertama, dia itu haus akan pengakuan. Biasanya orangnya narsis, ingin diakui, mencari perhatian. Kemudian hubungannya itu tidak diakui oleh pemerintah dan agama. Cenderung gonta-ganti pasangan sehingga dapat beresiko untuk menularkan dan tertular penyakit menular seksual. Kemudian dijauhi oleh keluarga dan teman-teman sekitar. Kemudian ada juga beberapa pekerjaannya itu tidak menerima LGBT. Kemudian bisa juga rentan dari stres. Kalau untuk pencegahan LGBT itu yang pertama bisa mengajaknya atau membantu untuk mendekatkan diri kepada agama. Kemudian menghindari perilaku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Jadi misalkan kalau kasus dari saudara yang Mbak itu, karena dia laki-laki tapi lebih nyaman dengan gender perempuan, mungkin Mbak bisa mengajak dia untuk lebih mengarah ke gender laki-laki. Jadi yang biasanya dia lebih suka bergaul dengan perempuan, cobalah ajak dia untuk bergaul dengan laki-laki atau melakukan kegiatan-kegiatan laki-laki yang yang lebih ke gender laki-laki kayak gitu. Kemudian memilih teman pergaulan dan menghindari pergaulan bebas. Yang selanjutnya adalah mewujudkan keluarga yang harmonis
yang penuh ketenangan dan diliputi kasih sayang. Jadi karena saudara Mbak ini tuh bisa dibilang deket sama Mbak ya, jadi dia terbuka sama Mbak. Mbak harus lebih mendekatkan lagi dan membantu saudara Mbak itu supaya bisa kembali ke jalan yang lurus. Kemudian kalau untuk solusinya sendiri, itu mungkin kita bisa membuatkan aturan ya di sini. Misalkan jika ada pasangan LGBT yang tertangkap basah melakukan hubungan LGBT, itu mungkin bisa kita bantu untuk rehabilitasi, kemudian kita bantu dia seperti kasih konseling kayak gitu supaya dia tuh bisa lebih dekat atau dengan agama atau bisa kembali ke jalan yang lurus kayak gitu. Kemudian jika terjadi masalah kesehatan itu bisa dibawa ke rumah sakit, ke dokter, ke bidan untuk dilakukan pemeriksaan kayak gitu ya Mbak ya. Jadi di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Mbak? Enggak cukup. Oke, kalau udah cukup, saya ingin tanya, tadi LGBT itu kepanjangannya apa ya Mbak? Lesbi, gay, biseksual, sama gender. Oke, transgender ya Mbak ya? Iya, transgender. Oke, saya anggap sudah paham ya Mbak, nanti bisa didekati saudaranya, dibantu supaya dia bisa kembali. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan Mbak ya. Iya. Terima kasih ya Mbak atas perhatiannya. Iya. Nanti kalau ada butuh apa-apa bisa langsung hubungi saya lagi, nanti saya kasih kontak saya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum. Salam.